misalnya apa yang tinggi? Oh, misalnya ini nih. Korelasi antara kelas dan age. Korelasinya 0,97. 0,97 artinya mereka memiliki korelasi yang kuat. Berarti kalau pas-pasnya meningkat, kayak age-nya juga kemungkinan bakal meningkat. Begitu. Semoga jelas ya, April ya. Sudah oke, sudah oke. Oke, mungkin sekarang udah ada mentor Vero nih. Aku bisa pas ke Vero kali ya buat Iya. lanjutin Q&A sessionnya. Oke, aku langsung coba. Makasih ya, Kak Nadira udah backup aku. Iya, sama-sama. Oke, aku bentar ya, aku siapin dulu mana. Nih, Google Colab-nya. Kalian udah bisa buka kan di Thinkific? Coba dibuka dulu Thinkific-nya, terus jangan lupa selalu di copy dulu. Terus di sini aku mungkin buka chat. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung unmute atau langsung di chat sini. Jadi aku standby kolom chat di sini sambil baca. Nah, jadi hari ini seperti yang udah dijelasin sama Kak Nadira, kita bakal belajar tentang EDA atau Feature Engineering. EDA itu adalah suatu proses di mana kita mencoba mencari insight dari dataset yang kita miliki. Kalau Feature Engineering itu lebih ke kayak kira-kira apa sih yang bisa kita gunakan sebagai sebuah feature di model kita nanti gitu. Nanti kita akan go through satu-satu lebih detail. Kalau masih ingat, karena aku di sini nggak mau di sini aku nggak mau apa namanya connect ke driveku. Kebetulan aku udah download. Kalian bisa buka di sini. Kalau kemarin kita ini masih connecting ya. Nah, kemarin tuh aku ada sampel data kan di sini. Aku baca sampel data di sini. Kalian saya bisa upload. Nah, di sini tuh aku sudah download student. Jadi aku nggak connect ke drive, jadi aku skip ini. Aku download. Di sini aku jadi bisa df sama dengan pd.readcsv. Caranya sama banget kayak kemarin. Langsung sampel data slash ini kan student CSV. Tapi kalian kalau mau connect drive juga nggak apa-apa. Nah, masih ingat kalau misalkan kita mau lihat 5 data pertama, kita bisa baca dengan df.head. Oh iya, sorry, aku lupa ininya. Yep. pd.csv. Sorry, sampel data. Oh, ini CSV. Sampel enggak ini ya. Masih diupload enggak ya? Masih belum ya? Coba aku di sini bisa kok aku baca slash sampel data student CSV. Kenapa dia mau read? Ya, sebentar karena aku kasih apa tadi nggak usah kasih ini ya, langsung sampel datanya. Iya, langsung sampel datanya aja. Terus habis itu kalau misalkan kita print shape-nya kita kemarin udah coba juga kemarin, yaitu ada 104,8. Sebenarnya 104-nya itu, satunya itu kan kolomnya, jadi sebenarnya kalau datanya sebenarnya ada 103 gitu. Ini juga berarti 8 columns. Nah, terus kalau masih inget nih, kemarin kita juga udah lihat ada description info. Jadi misalkan null kayak ini apa namanya type-nya apa. Nah, kalau kemarin aku contohin yang si California kan float semua. Kalau di sini tuh lihat nih ada yang integer, ada yang objek. Objek itu bisa kayak ada yang string gitu kayak gini kan. Female, male ini jatuhnya objek. Tapi kalau misalkan kita lihat
writing score, reading score itu ternyata dia integer. Kalau writing score ternyata ada yang float juga gitu. Nah, kalau jadi ini tiap dataset infonya bisa beda-beda. Nah, terus karena datanya ini kita udah tahu nih dataset kita dirty, kita gimana sih supaya mengdrop missing value di kolom gender. Nah, kalau ini kan kita sebenarnya nggak tahu di gender itu, aku tutup ini dulu ya, kalau biar lebih gede. Di gender ini juga, kekecilan nggak ini? Atau cukup dilihat? Kalau misalkan kecepatan, kasih tahu ya. Kalau misalkan kita mau hapus healing yang none, itu gimana sih? Kita bisa pakai drop none. Drop itu hanya drop yang none. Nah, tapi kan kita nggak tahu, nggak ngecek gitu kan, sebenarnya ada none atau enggak nggak sih gitu kan. Sebenarnya kayak kita bisa cek dari sini. Kemarin tuh kita udah belajar ngefilter kan, jadi DF, DF, gender, yang mananya ISNA gitu. Ini sebenarnya kayak kita mau ngecek ada nggak sih yang ini kan kemarin sebenarnya filtering yang udah kita lakuin kemarin, cuma kemarin tuh nggak ada ISNA. Nah ini kita cek apakah ISNA, oh ternyata ada nih satu gendernya none. Nah itu di kolom 70. Terus kita drop nih sekali lagi, kita lakuin nih pakai drop. Nah ternyata udah nggak ada nih. Kita cek lagi nih, aku filter. Apakah masih ada nih si 70 ini? Karena harusnya udah nggak ada kan, karena udah di drop. Terus aku cek, ada kosong. Nah kalau aku kan nggak nge-save nih. Sorry. Oh ya, aku kan ini. Harusnya juga dia kalau kita cek df.shape, dia juga berubah nih. Jadi 103 kan, padahal awalnya 104. Karena dia udah di drop satu itu yang tadi si gendernya none. Sampai dari sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung soal ngedrop? Aman ya? Ya guys. Kalau ada pertanyaan, tanyain aja ya, atau kecepatan. Nah ini cara filternya nih, kalau misalkan mau ngecek ada yang na nggak sih di satu kolom, pakainya .isna function. Nah terus kita juga bisa ngelakuin ke raise atau ini. Nah, kalau kamu mau ngecek lagi, missing value tuh secara Python-nya udah pasti yang none, tapi bisa aja kayak tergantung meaning kita. Misalkan 0 itu menurut kita missing value nih gitu, dan itu nggak boleh. Kita juga bisa dropnya nanti paling kita filter kayak gini. Jadi kita cuma ambil df nama kolom tidak sama dengan 0 gitu. Jadi selain yang sama dengan 0, ini kenapa tadi cara hilangin missing value-nya. Oke, ini kan ada contoh kolom yang lain nih. Coba aku delete dulu. Di sini aku lihat dulu apakah benar ya kolom ini tuh ada kolom kosongnya. Kita bisa, aku copy ini, terus aku kasih kolom yang baru. Terus kita cek. Ternyata ada nih satu nih, yang raise-nya none. Makanya kita bisa drop, yaitu dengan pakai drop na. Subset itu adalah nama kolomnya apa sih? Terus in place-nya false. Jadi itu kayak, jadi kalau kita lakuin ini, nanti ketahuan di sini kan. Nah, terus kalau kamu df shape lagi, pasti jadi 102. Jadi cara hilanginnya gimana? Cara hilanginnya kamu pakai df titik drop nanya, subset itu nama kolomnya apa, terus in place-nya false. Sebenarnya in place true juga bisa sih, cuma kayak kalau misal in place tuh artinya kayak cuma di saat itu, terus kalau in place false itu dia bakal kayak berubah itu isinya. Coba nah ini kan sebenarnya kita cobain ya, in place tuh di sini kita in place true, aku di sini. Cobain ya, bedanya apa gitu. Nah, kita
kita cek dulu deh ada kosong atau enggak. Kalau misalkan ternyata nggak ada yang kosong kan nggak kelihatan. Di sini kita cek apakah ada yang kosong. Nah, ada yang kosong satu. Terus kita coba ini in place true. Apakah in place true? Sorry. Ini kebanyakan. df dot kok print df dot infonya. Sorry. Oh iya, nih. Ini kayaknya error nih. Karena si df-nya langsung ini. Kayaknya ini jadi kosong deh. Coba. Tuh. Non atribut sorry bentar ya. Kenapa dropnya nggak bisa di non? Oh, wait ya. Aku debug bentar. Coba kalau misalkan in place-nya kita false, bisa nggak? Nggak bisa, karena di sini. Sorry. Sorry Kak, kayaknya itu tadi karena udah di drop Kak, jadi kan nggak ada lagi data yang mau di drop. Coba ya. Tadi aku udah ngelakuin drop ya? Coba deh. Iya, kan tadi drop yang pakai in place verse-nya itu kan udah nggak drop. Jadi dia di drop tuh kayak kosong gitu. Kan DF-nya udah kosong ya berarti ya? Oh iya benar, sorry. Iya, jadi DF-nya itu kan kalau udah drop, iya tadi kan kakak di bawah udah nggak. Iya, sorry. Aku coba baca lagi ya, berarti dari sini ya. DF-nya mana itu? Karena udah aku drop tadi. Di sini aku jalanin lagi. Terus tadi kita mau lihat yang ini ya. DF preparation is na. Terus ini aku hapus. Di sini kan ya. Ternyata ada. Terus tadi katanya pertanyaan, kalau misalkan kita true gimana gitu kan? Coba kita di sini kita true. Apa hasil bedanya? Terus kita lihat di F-nya apakah berubah? Harusnya masih 1004. 1003 ya, sorry. Oke. Nanti coba aku confirm deh, aku juga lupa deh. Confirm in place true atau false gitu ya. Seingat aku kalau misalkan in place true itu ini tuh udah nggak perlu di save. Karena kalau in place false itu kita mesti nge-save kan. Jadi kayak apa namanya, kalau di sini aku lakuin sekali lagi ya. Aku baca di dataset. Jadi kan sekarang 104 nih. Kalau misalkan di sini aku lihat df isna, di sini kalau aku shape jadi 1004 lagi, terus isnanya jadi ada lagi. Tapi kalau false, kalau aku nggak simpan, seingat aku dia bakal tetap 104 deh. 1004 di sini. Terus di sini shape-nya kayaknya bakal 1004. Jadi bedanya itu. Kalau misalkan kamu pakai in place false, kamu harus simpan gitu loh di sini di F sama dengan di F. Jadi kayak kamu harus kasih tahu masukin kemana di F yang baru sekarang yang udah di drop loh. Tapi kalau kamu nggak ngasih tahu apa-apa di sini, dia DF-nya tetap bakal 104. Tapi kalau in place-nya true di sini, meskipun kamu nggak kasih tahu ke DF yang baru, itu dia tuh bakal DF-nya langsung 103 gitu. Jadi kayak in place itu kayak aku mau kayak ngasih drop ini tuh permanen atau enggak, atau cuma kayak di satu sesi itu aja gitu. Tuh, iya benar yang kata Kori, ini benar. Jadi true itu operasi pakai data, terus langsung di-apply ke saat itu juga ke semua yang namanya DF. Tapi kalau false itu cuma di saat satu sel itu. Jadi kalau kita ke sel lain tuh DF-nya tetap 1004, nggak ada yang berubah. Makanya kalau misalkan kita mau simpan ke sesuatu, ini kalau dilihat tuh ada di F kan di sini jadinya. Jadi kayak dimasukin ke variabel di F yang lain gitu.
Sampai sini ada bingung bedanya in place, true, sama false? Aku juga agak lupa tadi. Oke. Aman? Aman ya? Sampai sini kita udah cobain yang drop. Nah, kamu boleh juga cobain yang writing score di sini. Harusnya kalau aku drop semua, karena ini aku baca ulang, tadi aku coba ulangin lagi ya. Drop, terus ini aku udah drop. Ya. Nah, terus kalau data cleaning, kadang data cleaning itu nggak harus selalu kita drop, bisa aja kalau misalkan yang tadi, misalkan gender none, kita kasih default value gitu. Default value kalau misalkan gendernya kosong, ya udah mau dia beneran cewek, mau dia beneran cowok, aku isi defaultnya cewek gitu. Tapi kan kadang kita harus kasih valid reason kenapa gitu. Misalkan kalau contoh di sini, kita read lagi ya, aku pakai sampel data. Berarti ini langsung baca baru, sampel data. Terus kita cek yang ISNA-nya apa aja nih. Ternyata ada gender, tadi ada race, ada test preparation course, ada writing score. Nah, biasanya yang paling umum adalah score gini, kalau kosong biasanya dikasih nilai average gitu. Tapi gimana cara ngitungnya? Kita coba nanti. Nah, kalau misalkan gender count, kita kemarin ada kan values count, kalau masih ingat yang kemarin kayak DF, column name, values, ya kayak gitu. Ini sama kayak gini. Nah, ternyata female gendernya ada 519, yang male ada 483. Terus kan itu tadi aku bilang kayak kalau misalkan kita mau ngisi dari mayoritas, misalnya kita tahu mayoritasnya female, bodoh amat dia sebenarnya female atau male, yang penting kayak ya udah defaultku pokoknya female kalau nggak ada ngisi gitu. Kamu bisa pakai ini DF gender filna female. Terus kalau kita cek lagi nih, nah jadi berkurang kan karena gendernya sekarang udah keisi gitu. Sama kalau misalkan writing score ini punya meaning masing-masing ya. Kadang orang bisa ngasih value-nya tuh by average atau by median gitu. Nah, di sini kita bisa pakai by median. Gimana caranya? Kita cari dulu value dari mediannya. Value dari mediannya si writing score berapa, terus diisi ke writing score yang none gitu. Filna itu isi dari yang none. Cara bacanya gitu. Terus kita cek lagi nih di sini. Masih ada apa yang kosong? Ternyata udah kan, yang writing score udah hilang. Terus, kalau misalkan kita ngedrop yang masih tadi, yang masih ada kosong, berarti ada di sini kan race sama test preparation, ya udah kita drop aja di sini. Tapi sebenarnya kita bisa isi juga hal yang sama. Kira-kira gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Aku lanjut ya. Kalau ada pertanyaan tolong di stop. Oke. Nah, sekarang kalau kemarin kita juga udah bahas nih Desk Describe. Jadi Desk Describe itu yang kayak kita bisa lihat mean, median, terus max dari setiap data yang numeric. Nah, terus kita juga bisa pakai values count nih. Kita bisa pakai plot bar, jadi dia bakal graf batang nih. Jadi tadi kan kita ngelihatnya kalau ini by distribusi nih 519 483, di sini kita jadi bar plot aja. Jadi female tuh kita tahu oh ini 519, tapi kalau pakai bar plot kita nggak kelihatan. Cuma dari sini insight yang diambil apa? Oh ternyata female-nya lebih banyak di kelas daripada male. Jadi kayak kita nggak perlu exact number-nya berapa, tapi kita dapat insight jumlah student yang female tuh lebih banyak daripada male. Itu termasuk EDA gitu kan. Terus race ini juga sama, kita juga nggak perlu tahu kira-kira
Kalau mau dikasih absolute number di male dan female, bisa nggak, Kak? Bisa, tapi kalau nggak salah, biasanya aku pakai seaborn ya. Nama ininya, ini kan pakai matplotlib. Aku biasanya pakai seaborn, cuma aku coba nyontek dulu ya. Aku juga agak lupa. Matplotlib, kita cari ya. Matplotlib bar with chart with number. How to value bar. Ini kan. Kayak gini ya. Sorry, kita cari jawabannya. Tapi rata-rata gini kan. Bentar, coba aku cari yang... Nah, kamu harus kasih something yang kayak gini sih. Bisa mah bisa banget sih, coba ya. Mana kolabku? Di sini ya, kita cobain. Ini matplotlib, figur X-nya subplot, terus indeksnya itu kan, indeksnya ini kita df.gender.unique, ini aku tulis bukan ya? Coba ya, aku juga nggak ingat. Terus value-nya itu adalah distribusinya kan. Values-nya adalah values count-nya. Bisa nggak? Atau bisa langsung di sini ya? Coba ya. Bisa nggak? Nggak bisa PL. Oh, sorry. Di sini coba matplotlib. Oh, belum. Oh iya, kayaknya bisa, tapi nanti kita coba di sini ya. Soalnya di importnya masih di sini. Plot. Iya. Ya, yang ini tuh masih yang pakai simple banget, yang belum pakai library. Ini kayaknya harus pakai library. Ntar coba kita cobain di bawah ya. Cobain di bawah. Kalau di jawabannya bisa banget. Maksudnya kayak banyak jalan menuju Roma. Kamu nggak bisa pakai matplotlib, masih ada namanya seaborn. Nah, terus dari sini nih, kalau gitu, aku mau nanya, kira-kira insight yang bisa didapat dari sini tuh apa? Ada yang mau volunteer jawab sebelum aku tunjuk? Ada yang mau volunteer? Coba aku tunjuk kalau misalkan mana cuma aku? Mana sih aku mau lihat partisipan? Oh, Fadia Tias, aku mau tahu nih, boleh bantu aku jawab nggak? Di race sama ethnicity-nya ini insight-nya apa sih yang kamu bisa dapetin? Kalau yang aku dapetin itu grup C itu yang paling tinggi insight-nya, dan grup A itu yang paling rendah, punya insight yang lebih rendah, yang paling rendah. Ya, benar. Begitu juga bisa insight. Nah, sekarang kita lanjut. Coba kalau level of education, pasti ternyata ini ada some college. Jadi ini karena sama, aku coba jalanin semua ya. Nah, kalian mungkin kalau di sini, kalian di sini bisa challenge diri kalian, kira-kira apa sih insight dari setiap bar chart-nya ini gitu. Kayak ini misalkan, oh ternyata yang parent yang ambil master degree itu paling sedikit. Kenapa? Karena bisa aja ada korelasinya sama biaya pendidikan. Tapi kan kita mesti lihat data yang lain dulu gitu kan. Nah ini juga kayak lunch-nya standar atau free gitu kan. Juga lebih ini. Kebanyakan karena insight-nya bar chart itu rata-rata. Nah ini aku jalanin dulu. Ada yang tahu distribusi normal? Aku mau dibantuin jawab juga deh. Nurkunia Pratiwi, pernah dengar nggak distribusi normal apaan?
Atau ada yang mau volunteer bantu aku jawab? Min sama dengan median sama dengan modus. Ya, dikit lagi. Mungkin bisa kayak ini, gambarin sesuatu. Kalau misalkan kita ngomong distribusi normal tuh something yang kayak kalau kamu lihat tuh kayak gini loh. Ya, jadi ininya tuh di tengah. Bentuknya tuh kayak gunung. Jadi dari bawah ke atas, tengahnya tinggi, terus turun lagi. Ya, ini hampir distribusi normal, tapi biasanya di tengah gitu. Kayak gini lah bentuknya. Jadi kalau digambarin set gitu. Nih, mungkin aku googlein ya, kalau ya distribusi normal. Nah bentuknya kayak gini nih, bentuknya kayak gunung. Gitu. Itu distribusi normal. Koleknya. Oke, nah kita udah di sini. Jadi dari sini kira-kira insight-nya apa ya? Karena ini kan histogram. Nah dari sini ternyata math score-nya itu termasuk di kelas tuh distribusi normal, di mana rata-ratanya itu berada di median gitu kan. Terus juga kalau di sini kan math score tapi bins-nya 20. Di sini bins-nya 30. Bedanya apa sih, Kak? Gitu kan. Ada yang bisa bantu aku jawab? Ada yang tahu kayak ini bins-nya kenapa beda? Terus kayak setelah dilihat bins-nya tidak yang 30 tuh tidak normal. Ada yang bisa jawab? Bins di histogramnya itu apa sih gitu? Iya, benar. Bins itu kayak apa ya? Kayak intervalnya gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita coba buat ngambil datanya itu apa ya? Aku bingung biar gampang jelasinnya tuh gimana ya. Di Matplotlib tuh kalau kita nggak ngasih tahu binsnya tuh defaultnya 10, tapi kayak itu kayak interval datanya. Jadi di sini tuh 20, 40, 60, 80, 100 gitu kan. Tapi saya kayak ini nggak terlalu kelihatan sih kayak di sini. Terus di sini tuh bentar. Oh sorry, kenapa aku jadi di sini ya? 20, bentar, 20, 30, 40, 100. Ya. Sebenarnya kayak bins itu lebih ke intervalnya, cuma nanti mungkin jadi PR-ku ya, kayak cara ngejelasin interval di bins ini tuh gimana biar gampang. Nah, di sini juga sebenarnya sama. Ini kayak reading score. Kalau ini writing score, math score, ini reading score, ini writing score-nya. Nah, berarti kira-kira yang paling terdistribusi normal skor apa? Safira Nur Fauzia, bisa kira-kira apa nih di antara 3 skor ini yang paling mendekati normal distribusinya? Bisa jawab nggak? Atau ada yang paling normal gak sih? Iya, yang paling atas karena yang paling kelihatan kayak gunung. Oh iya, oke. Nah, benar. Jadi kira-kira sebenarnya di IDE kita gitu.
bisa ngelakuin analisis kayak gini. Kayak ternyata, oh kalau secara distribusi reading score sama writing score itu ternyata nggak distribusi normal gitu. Justru ada yang di sini tuh kayak yang mungkin 70 kali ya. 70 sama yang mau mendekati 80 lebih tinggi, bahkan malah yang di tengahnya malah lebih dikit gitu, kira-kira kayak gitu. Ini gunanya buat apa sih EDA? EDA sebenarnya gunanya buat kita cari ide sih buat kita bikin feature. Nah, dari sini mungkin belum kelihatan kayak feature apa sih yang sebenarnya bisa kita buat. Oleh karena itu, biasanya kita banyak mix and match gitu ide-nya, kayak misalkan gini. Kayak gini kan kita nggak kelihatan sih sebenarnya kita mau cari insight-nya apa sih. Tapi coba kamu bayangin, kita pairing sama gender. Jadi kalau misalkan ternyata gender perempuan tuh lebih, jadi kita buat 2 histogram gitu, yang satu female, yang satu male, jadi kita filter gitu, kayak misalkan di sini ya, aku coba pakai yang ini. Jadi DF, karena kita cuma mau gender yang female, terus kita .his, kan kita ini kan, nah female tuh segini, male tuh gimana ya? Kita kasih male di sini kan. Nah, dari sini kita bisa kelihatan insight-nya gitu. Ternyata kalau yang female tuh skor matematikanya lebih normal gitu kan. Kalau gender male ternyata dia lebih banyak di sisi yang di sebelah kiri gitu, kayak gitu. Jadi ternyata mungkin ada insight kayak, oh berarti mungkin female kayak lebih bagus distribusi skill matematikanya gitu. Meskipun cuma kelihatan ini kebalikan nih kalau dilihat nih, yang female di sini tingginya, yang male malah di sini gitu tingginya gitu. Something kayak gitu. Jadi kita bisa gunain tadi, kita bisa ngefilter data, kita bisa ngebikin histogram, kita campur jadi satu kayak gini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung banget nggak EDA? Karena EDA itu lebih banyak kita ngide, cari ide sih. Ada yang mau ditanyain? Nah, kayak nggak cuma gender, tapi kalian juga bisa by race gitu juga. Kalau misalkan mau itu gimana? Kalian kalau ingat, misalkan di sini, kemarin kita ada belajar looping kan? For E in DF, for ethnic gitu kan? Ethnic in DF dot ethnic itu apa tadi kolomnya? Race and ethnicity dot unique dot tulis unique to function dot tulis. Coba print ya, print I dulu, print ethnic. Oh sorry, ini tuh. Nah, ada grup A, grup B, grup C, grup D. Kita tinggal begini. Kita kan udah buat yang gender ini, terus kita rubah jadi ethnicity sama dengan ethnic, jadi kita looping. Terus kita bikin reading score. Nanti langsung keluar 5. Tuh. 1, ternyata kalau ini kan grup A. Kalau bingung bisa kita print dulu, print ethnic biar kita kasih tanda. Jadi kita bisa mix and match ilmu yang kita udah dapetin kemarin.
Jadi B, C, A, D, E. Urutannya gitu kan. Jadi ini grup B, reading score-nya kayak gini. Saya kayak, nanti kita bisa kasih label juga sih, nggak usah di print kayak gini. Kalau nggak salah label ya, aku lupa juga sih. Terus di sini grup C ternyata begini, grup D ternyata gini. Terus insight-nya apa sih gitu, kira-kira kayak gitu. Sampai sini kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ke feature engineering. Nggak ada yang mau ditanya? Aman? Oke. Yang lain? Nggak ada pertanyaan? Tadi udah toilet break belum ya? Mungkin kita break dulu aja. 2-3 menit, kita balik lagi 20.02 ya. Yang mau minum, yang mau ke toilet, boleh. Nanti kita lanjut ke materi terakhir, feature engineering. Oke. Yang mau ke toilet, silakan ke toilet dulu ya. Sini. Udah balik semua ya? Nah, aku baru ingat nih, kita balik ke bins lagi bentar. Bins itu kan intervalnya, jadi itu something sebenarnya yang kayak gini sih. Kayaknya gampang jelasinnya kayak gini. Jadi kalau misalkan kita punya data match score itu kan 0 sampai 100. Jadi itu kayak interval per satu ininya, satu powernya ini. Jadi kayak 0 sampai kok aku nggak bisa ngetik. 0 sampai 20 tuh ada berapa banyak, misalkan N. Terus 20 sampai 40 tuh ada berapa banyak gitu. Something kayak gitu, interval dari datanya gitu. Tapi kayak dihitung satu towernya. Ya kalau 30, iya kayak panjang kelasnya tuh kayak dari apa namanya, something dari yang si towernya itu, dia ngebentuknya tuh ngerepresentasi ada berapa. Makasih loh Kori, aku udah dibantuin. Sama Siti Anissa juga ya, benar ya panjang kelasnya. Nah, terus
sampai sini aku lanjut ke feature engineering. Pertama kita udah ngelakuin data cleaning, kita udah di exploratory data analysis, terus sekarang kita akan ngelakuin feature engineering. Pertama, kita akan ngelakuin label encoding untuk mengubah feature kategorikal jadi numerical. Kan kita tahu tuh gender itu dia kategorikal kan, female, male, terus tadi ada yang parent education, terus tadi ada apa lagi ya? Oh, ada etnik gitu. Itu kan sebenarnya kategorikal. Gimana caranya kita bisa bikin itu jadi numerical. Nah, bisa banget kita labelin gitu. Jadi kayak misalkan gender itu misalkan female itu 1, male itu 2, atau female itu 1, male itu 0. Itu saya kayak terserah. Kalau misalkan 1, 0 biasanya itu nanti lebih ke one hot encoding. Tapi di sini kayak kita bisa lihat di sini, ini harusnya one hot encoding sih, kayak gini kan. Jadi female jadi 1, male jadi ini, sorry, bacanya begini. Ini kan female, ini male. Nah, jadi ini female. Berarti ini true, ini false. Terus ini male, ini makanya false, ini true gitu. Ini namanya one hot encoding, nama lainnya. One hot, sini. One hot encoding. Nah, caranya tinggal kayak PD dummies, terus apa yang mau kita one hot. Nah, terus kita, karena kita sudah memiliki kayak female, male, kita udah lagi nggak perlu gender, jadi kita bisa drop kolom gender. Di sini, makanya kita sisa female sama male. Kadang tergantung sih, kadang juga masih aku simpan sih, tapi kayak nanti di CSV-nya aku cuma hasil dari feature-nya. Terus race juga sama, race tuh tadi ada sampai F ya, atau sampai E, ada 5, berarti di sini nanti ada grup A, B, C, D, dan E. Kalau kita lihat di sini, nah di sini kan sama tuh. Grup A, B, C, D, sama E. Gimana cara bacanya? Nah, ini kan grup B, makanya yang cuma bernilai 1 cuma bakal grup B, semuanya itu bakal 0 gitu. Pokoknya kayak, ini yang true yang mana sih? Yang true kan yang B doang, jadi sisanya 0. Terus grup C, udah pasti kayak C aja yang 1. Terus grup A, udah pasti aja yang 1, sisanya pasti 0. Nah, karena kita udah punya one hot-nya, kita drop juga aja lagi. Nah, ini juga sama. Ini kan tapi ordinal. Nah, kita bisa ngelakuin apa nih kalau ordinal? Biasanya kita kasih kategorikal kayak gini. Karena ordinal kan ada urutannya. Jadi ternyata ada bachelor, some college, master, bla bla bla. Nah, kita urutin nih. High school. Berarti dari apa sih? Some high school, some college, associate degree, bachelor, sampai master, karena ini urutannya kan. Nah, dari sini kita pakai dictionary ini. Masih, kalau misalkan masih ingat kemarin tuh kita kasih dictionary kan, ini tuh kayak dictionary-nya gitu. Nah, baru kita encode, terus kita replace dengan dictionary yang kita punya dengan urutan ini. Cara kita coba ya. Dan dari sini, jadi dia, karena kita nggak bikin enhot, kita langsung replace. Replace itu kayak ganti value. Tuh, udah. Jadi kalau misalkan some high school, tolong ubah jadi 1. High school jadi 2. Nah, kita di sini udah punya urutannya. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau misalkan one hot, berarti cuma kayak yes or no, dia bagian dari grup itu atau bukan. Itu nominal karena nggak ada urutannya kan. Tapi kalau ordinal biasanya kita kasih kodenya gitu, kayak berdasarkan kode urutannya terus kita rubah. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti one hot encoding hasilnya boolean ya? Iya, benar. One hot encoding hasilnya boolean. Ada lagi pertanyaan? Kalau belum, aku lanjut ya.
Sekarang kita lakukan hal yang sama, tapi ke lunch. Jadi ini ibaratnya ini ada graded-nya gitu. Yang free 0, yang standar 1. Terus yang test prep-nya, yang non 0, complete 1. Tapi ini in degree ya, bukan in kayak one hot gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, lunch jadi 1010, test preparation juga 011. Nah, sekarang kita jadi punya semua feature tuh udah nggak ada yang objek. Kalau kamu lihat DF info bakal berubah semua nih. Oh, tapi ini ya, DF encoded info. Nah, semua langsung jadi integer, float sama integer semua. Udah nggak ada lagi tuh yang objek tuh. Terus kita mau ini lihat correlation-nya antara tiap variabel ini, feature ini misalkan. Karena kita udah nganggep ini feature kan. Nah, ini tuh kayak kalau misalkan pernah inget table X gitu yang kayak pengkalian parent of parent udah pasti satu kan. Terus ternyata parent sama lunch tuh ada hubungannya, parents level of education sama lunch tuh ada hubungannya. Ini hubungannya korelasi negatif gitu. Nah, ini kita sebenarnya tadi kamu udah lihat di teori, kita ini bisa bikin jadi one hot map. Nah, tapi di sini nih dibuatin. Kita kan udah ini, terus di sini kamu bisa save sama kayak kemarin. Caranya sama, tapi karena aku nggak mau save kayak ini, tapi kalau kamu boleh save, boleh. Nah, di sini tadi tuh aku tadi ada yang nanya, gimana sih Kak caranya supaya tadi si yang bar chartnya bisa ada angkanya gitu. Nah, kita bisa pakai library namanya matplotlib. Tadi tuh nggak bisa karena kayak kita belum import library-nya. Terus tadi yang aku bilang tadi tuh biasanya lebih bagus emang pakai Seaborn sih buat visualisasi. Nah, di sini kita import pakai Seaborn nih. Nah, makanya tadi tuh yang tadi aku coba lakuin di atas itu nggak bisa kan. Kenapa? Karena aku belum import PLT-nya ini. Nah, terus kita mau buat nih, buat plotnya ukurannya berapa? 15 kali 10. Terus kita mau bikin heat map-nya tadi tuh pakai Seaborn dengan si DF encode-nya correlation yang ini. Jadi kita mau ini jadiin visualisasi. Habis itu feminnya karena dia ada korelasi negatif kan pasti korelasi negatifnya -1 maksimal minimal maksimalnya 1. Terus annotation-nya true. Terus dia kasih title di sini sama ini kayak ini font size-nya kayak di sini kan. Title-nya correlation map. Size jelas gede otomatis kalau emang kita kan parent sama parent pasti inilah pasti yang di tengah-tengah satu karena dia kan korelasi terhadap kelasnya sendiri kalau kamu lihat gitu kan lunch sama lunch. Nah dari sini gimana cara layoutnya? Makin oranye merah ke oranye itu oranye makin muda korelasinya makin negatif, korelasi makin negatif makin kebalikan artinya mas ya. Misalkan parent of level education-nya makin tinggi, otomatis dia nggak mungkin dong kayak free lunch atau apa gitu. Atau misalkan reading score. Tapi kalau kayak misalkan di sini, yang makin ungu apa tuh? Hampir 1 di sini. Dia female, dia korelasinya terhadap, oh ini karena male sama female ya. Tapi kalau kita lihat reading score terhadap parent of education gitu. Berarti parent sama reading score ya. Itu juga korelasinya makin positif, tapi yang makin ungu, boleh bantu aku? Kayak yang makin gelap tuh apa ya? Yang ada korelasi positifnya. Jadi something yang makin naik, itu juga makin naik. Tapi kalau korelasi negatif, satu makin naik, satu malah jadi makin turun. Kira-kira itu apa ya yang tergambarkan di sini? Harusnya
parent level of education makin naik, dia makin ini kan, makin tinggi. Kayak di sini kayak writing score-nya 0,24, tapi juga nggak terlalu tinggi kan, tapi lumayan sih kayaknya. Jadi kamu bisa nih dapat insight kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau tanyain nggak gimana cara baca heat map-nya? Atau aku mau nanya satu deh. Pinata, boleh bantu aku nggak kira-kira insight yang kamu dapat dari heat map ini apa ya?